Gak sengaja baca diary dari temennya dan terbongkar semua rahasia dari temannya sendiri. Jadi wanita ini bernama Lizzie dan dia punya sahabat Jasmine dan Emily. Mereka itu sering banget kayak nginep-nginep bareng. Tapi sampai suatu saat pas lagi mereka nginep, si Lizzie ini baru sadar kok cincin dia hilang ya. Dia cari kemana-mana nggak ada dan dia panik banget karena cincin itu adalah pemberian ibunya. Di sini sebenarnya dia sempat curiga sama Emily karena Emily adalah orang terakhir yang masuk ke kamar mandi yang ada cincinnya itu. Tapi dia tuh nggak mau ribut sama temennya, akhirnya dia memendam itu semua. Nah, 2 minggu setelah itu, mereka nginep di rumah Jasmine yang orang kaya banget. Tapi tiba-tiba Jasmine harus pergi karena anjingnya itu melahirkan. Karena bosan banget, akhirnya mereka mencari laptopnya Jasmine untuk nonton. Nah, terus Emily itu menemukan laptopnya Jasmine. Tapi habis dia menemukan laptop itu, dia tuh jadi kayak diem banget dan bilang mau tidur cepet. Di situ Lizzie sempat curiga apa yang terjadi sama Emily sebenarnya. Keesokan harinya Jasmine telepon Lizzie dan bilang barang dia hilang semua dan ternyata dia kaget banget saat baca diary dari temennya dan akhirnya terbongkar semua apa yang terjadi part 2. Nah, terus si Jasmine bilang dia itu curiga Emily lah yang ngambil semua barangnya dia. Nah, di situ Lizzie benar-benar nggak percaya kalau sahabatnya sendiri telah melakukan itu sama mereka. Apalagi dia lihat di grup tuh si Emily nggak ngomong apa-apa. Sampai tiba-tiba Emily menghubungi dia seperti nggak ada apa-apa yang terjadi. Akhirnya dia ngajak Emily untuk nginep dan punya rencana untuk ngetes si Emily. Nah, pas udah nginep nih, dia coba taruh barang-barang berharga di sekitarnya. Tapi dia kaget banget karena barang itu tetap masih ada. Berarti bukan Emily yang mengambil semuanya dong. Terus dia langsung ngomong ke Emily atas kesalahpahaman ini. Tapi Emily bikin dia kaget banget. Karena Emily bilang yang melakukan itu semua ternyata adalah Jasmine. Ternyata Jasmine memang memiliki kondisi yang aneh itu. Terus saat Emily kemarin minjem laptopnya, Emily melihat semua diary Jasmine yang isinya menjatuhkan Emily. Karena Emily udah kesel banget, Emily langsung ngomong ke Jasmine. Jasmine mikir kalau Emily itu tahu semua rahasia dia dan langsung membuat cerita supaya Lizzie itu menjauhi Emily. Dua sahabat ini nekat banget operasi plastik supaya memiliki wajah yang sama banget ternyata untuk ini. Jadi mereka berdua itu bernama Janelle dan Annabelle. Mereka tuh adalah sahabatan banget karena orang tua mereka juga sahabatan dan tetanggaan. Bahkan orang tuanya udah mempersiapkan mereka itu hamil bareng-bareng supaya anaknya nanti bisa bareng. Nah, akhirnya ibu dari mereka tuh sering banget membuat mereka seperti kembar. Mereka tuh sering banget pakai baju yang kembar dan banyak banget orang yang suka sama mereka. Tapi suatu saat ada yang bilang kalau Annabelle tuh lebih cantik. Dan akhirnya Janelle memutuskan untuk ngecat rambutnya kayak Annabelle. Dan bahkan mereka itu pakai make up terus pakai soft lens supaya muka mereka tuh makin mirip dan sama. Sampai waktu itu Annabelle pernah diajak berkencan, Annabelle tuh tolak. Karena mereka maunya cowok itu kencanin mereka berdua. Sampai akhirnya mereka mau masuk kuliah. Tapi keluarga tuh mulai khawatir kenapa mereka tuh jadi kayak kembar banget. Tapi mereka gak peduli karena itu yang mereka suka. Sampai para ibu juga nyesel banget lah bikin mereka itu kayak kembar. Bahkan guys, akhirnya Janelle dan Annabelle memutuskan untuk operasi plastik. Tapi guys, akhirnya dua sahabat ini nekat operasi plastik supaya wajah mereka tuh bisa kembar. Tapi akhirnya jadi mereka akhirnya memutuskan untuk operasi plastik nih guys. Tapi dokternya itu udah melarang. Untuk apa kamu tuh pingin sama persis sama orang lain. Walaupun dokternya udah ngomong gitu, mereka berdua gak peduli lagi. Akhirnya mereka melakukan operasi plastik. Dan kedua ibu mereka benar-benar kaget banget melihat wajah mereka. Karena benar-benar sama persis guys. Sampai dia itu di kuliah juga sering banget diomongin banyak orang, tapi mereka nggak peduli. Nah, di sini parahnya lagi, mereka itu mencoba untuk pakai aplikasi kencan. Nah, banyak banget tuh yang ngechat mereka, tapi itu buat main-main doang guys. Padahal niat mereka adalah cowoknya tuh harus seriusin mereka. Bahkan yang bikin para cowok pada kabur karena mereka benar-benar serius ingin satu cowok untuk berdua bahkan nikah bareng. Akhirnya mereka memutuskan untuk kayaknya dia mau pindah ke negara lain aja yang memperbolehkan mereka itu bisa nikah bertiga. Dan itu benar-benar bikin keluarga mereka tuh stres banget guys. Karena mereka mempunyai obsesi berlebihan untuk selalu sama. Tenggelam dan terjebak di laut selama 36 jam karena ulah temennya ini benar-benar serem banget. Jadi dia bernama Molly dan temennya bernama Julie yang baru aja ketemu cowok nih di Instagram. Nah, Julie tuh benar-benar jatuh cinta padahal Molly tuh udah agak gak setuju. Akhirnya Julie itu minta Molly untuk nemenin dia ngedate untuk pertama kali. Nah, ngedate-nya itu adalah di kapal pribadi cowoknya karena cowoknya tuh orang kaya banget guys. Si Molly tuh kaget banget karena kapalnya tuh benar-benar bagus banget guys. Dan yang menjadi nakoda kapal tuh cuma cowoknya aja. Jadi mereka bertiga pergilah berlayar selama kurang lebih tuh 2-3 jam. Nah, setelah mereka minum beberapa minuman, akhirnya Molly dan cowoknya tuh rada ngawang dikit guys.
Dan di sini mereka memutuskan untuk istirahat dan Molly tuh pusing banget guys. Karena dia itu kebanyakan minum, akhirnya dia memutuskan untuk tidur guys. Nah beberapa lama saat dia tidur, tiba-tiba dia kebangun soalnya kapalnya tuh goyang-goyang banget. Dan dia nyari Julie tuh Julie nggak ada sama sekali. Di depan tuh bener-bener kayak badai. Sampai Molly itu terpelanting kayak gini. Dan apa yang terjadi abis ini bener-bener serem banget. Tenggelam 36 jam sampai dasar laut karena ulah temennya dan akhirnya serem banget. Jadi karena badai itu kapal itu tuh bener-bener goyang-goyang sampai dia terpelanting. Tapi dia tetap harus bangun karena dia mau mencari temannya. Tapi pas dia mau ke pintu, itu pintunya bener-bener retak dan air semua masuk. Dan di situ benar-benar dia udah panik banget karena berarti kapalnya udah tenggelam kan. Akhirnya dia berpikir untuk langsung masuk ke kamar mandi dan mengunci dirinya di sana. Nah, untuk menahan air masuk ke kamar mandi, dia kayak taruhin anduk-anduk gitu guys. Dan dia udah benar-benar naik klosetnya karena air tambah lama tambah tinggi. Di situ yang dia pikirkan dia udah pasrah karena dia udah nggak bisa apa-apa lagi. Bahkan dia udah mikir merelakan dirinya aja. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara ketukan dari luar dan dia langsung berpikir dia harus ngetuk juga supaya tahu kalau misalkan ada orang di situ. Dan akhirnya untungnya ada penyelam yang menyelamatkan dia, sehingga dia tuh selamat. Tapi ternyata temennya tuh ngurusin cowoknya yang sakit. Tapi saat badai, dia menuju ke atas kapal dan dia berdua jatuh. Mereka sempat terombang-ambing di laut dan terdampar di pantai. Tapi untungnya mereka semua gak kenapa-napa dan selamat. Seorang anak diusir dari keluarganya karena dia bikin channel YouTube yang isinya ternyata... Jadi anak ini bernama Fiona yang keluarganya memiliki aturan yang aneh. Seperti gak boleh masuk dapur setelah jam 8 malam. Bahkan orang tuanya juga melarang dia dan adiknya untuk main Pokemon dan nonton Harry Potter. Nah, kalau misalkan adiknya lagi buang air besar, mamanya akan memberikan dia hukuman supaya adiknya melihat kotorannya sendiri. Terus kalau misalkan Fiona dapat nilai jelek nih guys ulangannya, dia dipaksa ayahnya untuk telepon keluarganya dan minta maaf telah mencoreng nama keluarga. Bahkan dia sering banget dihukum di atas pohon kayak gini. Karena dia udah mulai capek banget sama keluarganya, akhirnya dia memberontak guys. Dan dia tuh butuh banget cerita sama orang, tapi dia pikir kalau misalkan dia cerita sama temen-temennya, takutnya temennya bakal ngejudge dia. Akhirnya dia bikin channel YouTube, tapi dengan muka ditutupin supaya dia tetap bisa cerita ke banyak orang, walaupun gak ketahuan identitasnya. Nah dia gak nyangka banget tiba-tiba channel YouTube-nya berkembang, dan bahkan adiknya tuh seneng banget. Akhirnya adiknya kasih tahu mamanya, karena dia ketahuan bikin YouTube yang menceritakan keluarga ya dia akhirnya diusir. Diusir dari rumah karena menyebarkan aib keluarga di channel YouTube-nya. Jadi setelah dia akhirnya diusir dari rumah guys, dia tuh bingung banget mau kemana karena dia benar-benar gak boleh tinggal di tempat itu. Mamanya juga cuma nangis aja gak membantu dia sama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar pergi dan dia menuju ke rumah neneknya memang selalu membela dia guys. Nah saat dia sampai ke rumah neneknya benar-benar marah banget sama papanya. Karena dia gak habis pikir kenapa anaknya berani mengusir cucunya yang masih kecil gitu. Akhirnya tahu nggak guys, neneknya bilang saya juga nggak mau anggap kamu lagi sebagai anak saya. Dan akhirnya Fiona diurus sama neneknya dan Fiona tuh seneng banget guys. Bahkan adiknya juga suka main ke rumah neneknya untuk bertemu dengan Fiona. Tapi kadang adiknya cerita kalau ibunya sering banget kangen sama Fiona. Akhirnya Fiona tetap berhubungan dengan ibunya. Tapi akhirnya keputusan dia udah bulat, dia nggak mau lagi tinggal di rumah itu dan dia tinggal sama neneknya aja. Seorang anak nyesel banget nge-google mamanya sendiri dan mengetahui siapa mamanya sebenarnya. Jadi awalnya si anak itu memang sering banget nanya ke mamanya kemana sih kakek nenek. Tapi mamanya setiap ditanya kayak gitu mamanya selalu marah. Tapi tiba-tiba guys ada sosok kakek sama nenek datang ke rumahnya mereka. Terus dia mengaku kalau misalkan dia adalah kakek nenek kandungnya. Di situ dia kaget banget dan langsung kasih tahu mamanya kalau kakek neneknya datang. Mamanya mukanya langsung marah banget, tapi tetap mempersilahkan mereka untuk masuk. Namun anaknya dipaksa untuk masuk ke kamar, nggak boleh dengar mereka. Anaknya penasaran banget, udah 1 jam dia akhirnya memutuskan untuk keluar kamar. Tapi pas dia keluar kamar itu benar-benar nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nah pas dia nanya ke mamanya udah ada di salon tempat dia kerja. Dan mamanya bilang kakek neneknya nggak akan datang lagi ke kehidupan mereka. Tapi guys, anak ini benar-benar penasaran banget akan masa lalu ibunya. Akhirnya dia google nama kakek neneknya. Setelah pencarian yang panjang, dia menemukan sesuatu yang bikin dia benar-benar shock banget guys. Anak ini benar-benar nyesel banget pas google ibunya dan jadi tahu siapa ibunya sebenarnya part 2. Jadi pas dia google, dia akhirnya ketemu kakek neneknya. Dan ternyata kakek neneknya itu adalah pasangan kekasih yang membuka yayasan amal. Nah berarti dia orang baik dong. Nah karena udah tahu nama dari kakek neneknya, dia masukinlah nama ibunya di situ. Terus dia kaget banget, ternyata ibunya itu masuk ke dalam daftar buronan polisi. Nah terus dia mulai cari-cari tuh guys, sampai dia akhirnya ketemu sama wanita yang mirip banget sama ibunya. Tapi warna mata dan rambutnya itu rada berbeda. Mukanya tuh bener-bener persis banget. Terus dia kaget banget saat dia ngelihat kalau wanita ini bersalah karena telah mengambil uang dari yayasan amal milik kakek neneknya. Nah terus dia melihat di tong sampah ada bekas tempat softland. Ternyata selama ini ibunya tuh menyamar guys. Akhirnya anaknya langsung ngomong ke ibunya pun langsung menangis dan ngomong apa yang terjadi sebenarnya dan ini benar-benar kaget banget.
Anak ini Google ibunya dan shock banget pas tahu siapa ibunya sebenarnya. Akhirnya anak ini nanya ke ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Ibunya benar-benar nangis dan menceritakan semuanya. Jadi waktu dia kecil, dia itu memang butuh banget uang. Akhirnya dia mengambil uang yayasan itu dan kabur, dan membuat kakek neneknya itu dituduh banyak orang. Karena kakek neneknya itu udah stres, dia akhirnya ngelapor ke polisi. Dan dia kecewa banget kenapa orang tuanya malah melaporkan dia ke polisi. Akhirnya dia cat rambut, ganti semua penampilannya dia, tapi ada satu orang yang mengenali dia. Nah, orang ini langsung telepon ke kakek neneknya karena menemukan anaknya. Makanya tiba-tiba kakek neneknya bisa menemukan dia di sini. Sebenarnya di situ mamanya merasa bersalah atas perlakuan dia ke orang tuanya. Akhirnya mamanya memutuskan untuk menjual salonnya untuk mengganti-ganti rugi yang pernah dia curi. Dan untungnya kakek neneknya berhasil untuk melepaskan mamanya dari nama-nama buronan. Dan sekarang mereka bisa bersama lagi dan bahkan bisa melakukan amal bersama.